pada saat seseorang pakai ego ketika berguru, ya nggak ketemu guru walaupun Nabi Khidir di depan mata. Gitu. Pada saat kita berada di dalam titik nadir, di dalam titik di mana kita tidak berdaya, lalu dalam tanda petik kita dipaksa untuk siap, akhirnya guru menemukan kita. Guru, karena begini, dalam konsep tasawuf itu kan gini mas sebenarnya ya. Kalau seorang murid itu siap, maka guru akan datang. Jadi bukan mencari loh muridnya. Jadi kuncinya sebenarnya nggak rumit ya menurut saya itu. Sebenarnya simpel sih. Simpelnya itu gini loh. Sampean jaga niat ya. Sebenarnya apa yang kau cari gitu. Kalau kita mencari dunia, orang bakal ketemu guru. Nggak bakal, karena kan guru itu didatangkan sesuai dengan niat kita. Ya apa ya? Kalau seneng ya, bahwa memang guru itu harus ada, itu benar. Tetapi lalu pertanyaannya, apakah guru itu harus bersifat lahiriah? Harus ada di depan kita secara zahir. Nah itu pertanyaan yang menurut saya nggak perlu diperdebatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan Tasawuf Saintifik. Nah, hari ini nih tasawuf kan terkenal juga dengan namanya guru nih, Bah. Ya. Ya, identik dengan guru, dengan mursyid. Ya. Ya, sejenis lah itulah, Bah. Ya. Nah, kira-kira itu sebenarnya guru sejati di dalam kehidupan kita tuh apa, Bah, sebenarnya? Iya. Jadi ini selalu menjadi perdebatan yang lama sih sebenarnya. Kalau kita lihat misalnya tentang apakah seorang bertasawuf harus punya guru, harus punya guru, harus punya mursyid dan lain sebagainya, itu saya kira perdebatan yang sangat wajar ya, dan saya kira tidak perlu dipertentangkan benar salahnya. Oh iya. Jadi mungkin ada sebagian yang mengatakan harus punya guru, mungkin itu kerendahan hati ya toh. Jadi kalau orang bilang saya harus punya guru, itu bentuk kerendahan hati. Oh ya, bentuk kerendahan hati, sehingga saya itu tawadhu gitu lah. Misalnya saya punya guru ya, kalau saya punya guru gitu, itu kan saya ketawaduan bahwa saya nggak bisa sampai ke tujuan jika tidak ada yang membimbing. Tapi bagi yang merasa bahwa wujud guru secara fisik itu tidak harus ada, itu juga sebenarnya tidak bisa dipersalahkan. Karena Allah itu kan maha memberi petunjuk. Jadi kepada siapa saja Allah bisa, walaupun orangnya misalnya secara syariat itu, secara lahiriah nggak punya guru. Walaupun ada nih, Bah, ada yang bilang kalau nggak ada guru ini gurunya setan, itu juga. Ya juga. Memang betul, tetapi guru kan tidak harus fisik. Oh iya. Ya betul, bahwa kalau kamu berguru belajar ilmu tasawuf nggak ada gurunya, nanti gurunya setan, ya benar. Benar, tetapi lalu yang jadi semacam perbedaan pendapat kan, gurunya itu harus berbentuk fisik, artinya harus guru ini, atau misalnya contoh ya, ini saya kasih contoh. Mas Jawir tahu nggak Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ya kan, seorang yang dia sebenarnya semasa dengan Rasulullah, tapi nggak pernah ketemu Rasulullah. Tapi nggak pernah ketemu Rasulullah, tetapi oleh Rasulullah itu dianggap muridnya. Ya, bahkan saudara ya. Bahkan saudara, bahkan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dipeseni gini. Nanti suatu saat akan datang orang dengan ciri begini-begini, mintalah doa kepadanya. Padahal Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Rasulullah secara fisik. Nah itu juga menjadi semacam reasoning ya, bahwa memang guru itu harus ada, itu benar. Tetapi lalu pertanyaannya, apakah guru itu harus bersifat lahiriah, harus ada di depan kita secara zahir? Nah itu pertanyaan yang menurut saya nggak perlu diperdebatkan. Menurut saya, nanti kalau debat kayak gitu nggak ketemu guru-guru, Mas. Malah nggak melaku, nggak jalan-jalan ya, Pak. Gini, kalau orang memperdebatkan itu dan dia sibuk memperdebatkan tentang apakah guru itu harus lahiriah atau harus tidak lahiriah, harus atau bisa tidak lahiriah, sampean kalau debat itu malah nggak ketemu guru, malah nggak ketemu guru. Karena begini, dalam konsep tasawuf itu kan gini, Mas, sebenarnya ya. Kalau seorang murid itu siap, maka guru akan datang. Jadi bukan mencari loh muridnya. Guru akan datang. Nah, jadi ketika seorang murid siap, maka guru datang, itu sebenarnya kuncinya di situ.
Maka kalau memperdebatkan harus gini, ya nggak siap-siap. Jadi karena yang siap jadi murid adalah orang yang sudah memahami bahwa ego ini harus luruh. Makanya gini Mas, ini tak kasih contoh ya, simboliknya. Kenapa dalam kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, Nabi Musa akhirnya nggak bisa menjadi muridnya Nabi Khidir, karena Nabi Musa ingin, egonya yang maju, aku harus jadi muridmu. Karena waktu itu kan Nabi Musa nyun sewu ya, saya ini kan nabinya Allah, nabi, wah saya ini hebat, saya ini gini-gini. Lalu Allah, ada hambaku yang sangat soleh, nah kamu ke sana gitu. Itu kan Nabi Musa ketika mendatangi Khidir, itu hati yang muncul waktu itu, ya tentu ini tidak mengurangi kehormatan kita kepada Nabi Musa, tidak. Ini kan kisah di dalam Al-Quran. Lalu Nabi Musa datanglah kepada Nabi Khidir untuk jadi muridnya, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran bagaimana Nabi Musa tidak bisa mengikuti olah rasane Nabi Khidir ya, nggak bisa mengikuti olah rasanya Nabi Khidir, akhirnya ya nggak jadi muridnya gitu. Ya, jadi itu sebenarnya menunjukkan bahwa pada saat seseorang pakai ego ketika berguru, ya nggak ketemu guru walaupun Nabi Khidir di depan mata gitu. Jadi sebenarnya guru itu sudah ada Mas. Ya kalau misalnya nih Nabi Khidir ketemu Nabi Musa, ini Nabi Musa sudah Nabi Khidir sudah di depannya kok. Iya. Tetapi kenapa nggak terjadi hubungan guru murid? Iya. Ya. Nggak ada tersambung. Nggak tersambung gitu. Ini tidak mau membandingkan para nabi, tidak. Iya. Ini kan memang yang pelajaran yang penuh hikmah. Nabi Musa kan nanti akhirnya juga menjadi hamba Allah dengan jalan yang berbeda. Ya, maksudnya dengan kenabiannya yang begitu mulia kan gitu. Tetapi dalam konteks dengan Nabi Khidir ini loh ya. Dengan konteks dengan Nabi Khidir ini, Nabi Musa ternyata tidak terjalin hubungan saat itu minimal ya. Minimal saat itu tidak terjadi hubungan ruhaniyah dengan Nabi Khidir. Saat itu sekali lagi kita batasi karena ini konteks perjalanan spiritual. Nah, jadi sebenarnya kalau kita masih sibuk memperdebatkan itu, ya guru di depan mata nggak tahu gitu. Apa istilahnya, gajah di pelupuk mata ya, malah nggak kelihatan nanti, karena disibukkan oleh ego tadi loh Mas. Maka saya pesan betul ya, menghormati pendapat orang lain itu sebenarnya konsep yang sangat penting untuk mempersiapkan diri kita, sehingga pada saat guru datang kita siap. Nek sampean sibuk berdebat, sampean misalnya ada orang sibuk berdebat, nanti si Pak Presiden mau lewat jam sekian, yang satu bilang enggak jam sekian, terus debat malah presidennya lewat, malah orang ngerti. Ya, sibuk debat itu. Nah, sibuk debat. Nah, jadi saya ingin mengajak ya, memang ada konsep seperti itu, dan itu benar Mas Jawair ya. Kalau orang belajar tasawuf nggak ada gurunya, maka ya, gurunya adalah setan. Itu benar itu teorinya. Tetapi yang beda kan, apakah guru itu harus ketemu gitu. Nah itu itu yang beda, itu maksudnya ketemu secara lahiriah gitu. Bukankah Uwais Al-Qarni tidak pernah ketemu Rasulullah, tetapi dianggap saudaranya Rasulullah, dianggap muridnya Rasulullah gitu, dihormati sedemikian rupa gitu. Karena itu sebenarnya gini loh Mas, kalau misalnya ya kita mengatakan guru itu harus hadir di depan mata kita, harus secara fisik, lalu nanti ada orang akan protes begini, lah Allah nggak adil dong gitu. Iya kan? Kok gitu? Iya kan kalau yang punya akses kan gampang ketemu. Iya. Yang nggak punya akses, orangnya jauh gimana gitu. Kayak Uwais Al-Qarni kan jauh, bahkan jalan ke Mekah kan jalan berbulan-bulan kan waktu itu, waktu ngantar ibunya haji ya. Padahal semasa itu. Nah, jadi kalau kita bilang begitu, itu seakan-akan mengurangi kudroh irodahnya Allah, mengurangi kekuasaan Allah. Allah kalau mau berkehendak orang bisa mencapai pencerahan istilahnya ya, bisa mencapai derajat spiritual tinggi tanpa ketemu guru secara fisik, ya Allah bisa juga. Tapi nek guru itu mesti Mas, ya, guru itu mesti gitu. Tetapi apakah harus bertemu secara fisik, itu persoalan yang bisa kita beda pendapat gitu. Nah, nanti ya teman-teman sufi mau milih yang mana gitu aja lah. Yang penting sebenarnya bukan yang benar yang mana sih. Sampean itu siap enggak jadi murid ini? Oh iya. Siap tidak? Siap apa enggak? Nah, iya siap apa tidak, gitu aja, mempersiapkan diri. Suatu saat jika dipanggil Allah kita siap. Suatu saat jika memang sudah saatnya masanya, maka guru akan datang.
Karena begini, kalau kita yang mencari, saya mencari guru. Berarti yang ngetes kan muridnya, Mas. Iya, malah tes guru. Iya ya. Misalnya, guru ini nggak cocok, ganti. Saya mencari guru, akhirnya ketemu guru ini nggak cocok, ketemu guru ini nggak cocok, ketemu guru ini nggak cocok, sampai ketemu kiai banyak sekali. Ya nggak cocok-cocok. Wong memang dekne ora siap, karena dia yang mau menilai gurunya kan. Loh, kamu itu berguru, yang ngei rapot gurune tuh ya, yang memberi rapot itu loh. Masa kita yang menilai guru gitu? Oh iya, ya, nah itu sebenarnya itu dulu saya ya Mas ya, saya perjalanan pencarian jati diri itu dulu ya terjebak di dalam hal-hal semacam itu saya ketemu ini saya nilai, saya ketemu ini saya nilai, saya perbandingkan dengan diri saya sendiri ini, aku luwih pinter, aku luwih gini itu, akhirnya ya udah ketemu. Pada saat kita berada di dalam titik nadir, di dalam titik di mana kita tidak berdaya, lalu dalam tanda petik kita dipaksa untuk siap, akhirnya guru menemukan kita. Nah itu perjalanan saya, ya perjalanannya begitu memang. Perjalanannya itu pada saat kamu siap, guru datang. Itu ya, jadi saya minta betul ya, nggak usah dipanjang lebarkan perdebatan itu ya. Oh, iya. Ya silahkan kalau yang mau memanjang lebarkan, saya juga nggak bisa melarang ya. Ya silahkan kalau mau memanjang lebarkan ya silahkan, tetapi prinsipnya selalu gini, selalu kalau dalam Nasoihul Ibad, saya ulang-ulang terus ya, inna aunallahi biqadri niyati abdi, sesungguhnya pertolongan Allah tergantung niat dari kita, niat hambanya. Kalau niatnya sangat indah, insya Allah ditolong Allah gitu aja. Nah nanti entah Allah nolong melalui guru lahiriah yang ketemu kita, atau Allah nolong melalui guru-guru yang tidak hadir secara fisik ke kita, ya nggak apa-apa. Tapi saya minta begini loh yo, jangan bilang guru yang tidak lahiriah itu terus orangnya datang kayak bayangan, kayak film loh yo. Bukan, jangan bayangin gitu. Itu halusinasi, jangan-jangan gitu ya. Jadi kalau yang saya sebut tadi ini, sebelum kita bicara lebih dalam tentang guru ya Mas ya. Ini saya, masih intronya, masih dibuka. Ya ini intro nanti. Ini intronya. Jadi misalnya gini, guru itu ada dua. Satu guru lahiriah, yang maksudnya guru lahiriah itu gurunya memang secara fisik kita temui. Iya, tatap muka. Iya, tatap muka. Yang kedua guru goib. Jadi seperti Uwais Al-Qarni bertemu Rasulullahnya secara ruhani gitu loh, bukan ketemu secara fisik gitu. Ya, jadi Sayyidina Uwais Al-Qarni, orang yang sangat mulia itu ketemu Sayyidina Rasulullah tidak secara fisik. Itu maksudnya gitu, bukan guru gaib itu bukan wah sampean meditasi semedi atau zikir lalu ada bayangan datang, wah pakai surban bisiki, bukan itu loh ya. Itu nanti bisa jadi itu halusinasi. Saya tidak mengatakan pasti halusinasi, tapi itu bisa jadi halusinasi. Nah itu kadang-kadang memang jebakan-jebakannya di situ Mas. Orang halusinasi lihat seakan-akan ada sosok datang memberitahu dia, lalu dia merasa aku sudah ketemu guru sejati. Terus cerita di luar-luar sana, cerita-cerita muncul ketakaburan. Ya jelas orang guru sejati itu. Yang jelas. Wong sebenarnya kan prinsipnya begini ya di dalam tasawuf ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ya toh? Iya. Sebenarnya kuncinya kita memahami diri apa enggak? Kalau memahami diri ketemu Allah, sebenarnya di situ. Nah, memahami diri itu bisa melalui petunjuk bimbingan guru-guru. Nah, guru ini ada dua itu. Guru yang lahiriah memang kita ketemu. Yang kedua guru yang kita tidak bertemu secara lahiriah tapi ketemu secara batiniah. Nah, ini ya, jadi kuncinya sebenarnya nggak rumit ya menurut saya itu. Dan simpel sih. Simpelnya tuh gini loh, sampean jaga niat ya. Sebenarnya apa yang kau cari gitu. Kalau kita mencari dunia, orang bakal ketemu guru. Nggak bakal, karena kan guru itu didatangkan sesuai dengan niat kita. Kalau niat kita mencari dunia, kamu akan dipertemukan guru dunia. Kalau yang kamu cari kehebatan ilmu, kamu akan dipertemukan oleh guru yang hebat ilmunya. Tapi kalau kamu yang kamu cari adalah Allah, kamu akan dipertemukan guru yang membimbingmu menuju Allah. Tergantung niatmu itu. Makanya perdebatannya nggak penting sebenarnya. Ya itu tadi, tapi saya balik ya, yang mau debat ya silahkan. Itu kita nggak bisa. Silakan. Iya, ya nggak bisa melarang kalau mau diperdebatkan.
Tetapi kalau perdebatan itu sampai membuat hati kita jadi gelisah, berarti kita sedang membutakan diri kita sendiri terhadap hadirnya seorang guru. Ya. Malah membutakan sendiri. Iya, membutakan diri, kan nutup gitu, kayak malah lali gitu loh. Memang godaan-godaan setan kan memang begitu. Dibuat kita ini lalai itu. Lalai dan kadang-kadang kan orang debat itu kan ketika dia menang atau gini, ketika dia mengatakan sesuatu kan ada semacam kebanggaan di dalam diri atau ada kemarahan ya. Ya, Mas Heri pernah debat ya? Pasti pernah. Pernah ya. Waktu debat rasanya enak apa enggak? Enggak enak. Enggak enak. Nanti kalau menang, misalnya menang kan kebanggaan muncul. Orang itu tunduk sama saya, nggak berkutik dia dengan apa asumsi apa premis yang saya saya ajukan, nggak berdaya dia dengan dalil-dalil itu dia nggak berdaya. Ya itu secara syariat bener, bisa bener memang ketoke tetapi secara batiniah bener nggak? Nggak tahu itu. Nah, itu yang tahu diri kita sendiri. Iya, makanya kenapa saya nggak bisa melarang orang untuk debat, karena saya juga nggak tahu niatnya debat apa gitu. Makanya nggak dilarang sih, ya silahkan. Cuma batasannya tadi, kalau sampai perdebatan itu membuat kita jadi lalai, jadi ego kita yang semakin menguat, maka itu malah justru ketika guru akan datang kita malah nggak bisa melihatnya. Karena terbutakan ya. Iya, kita malah membutakan diri kita sendiri. Malah tidak tampak nanti guru ketika datang ya. Nah, ini intronya ya. Jadi nanti kita akan bahas secara lebih rinci. Jadi apa yang kita sampaikan sebenarnya itu tadi, bahwa makalah yang mengatakan orang berjalan tasawuf atau berjalan spiritual itu apa namanya harus punya guru, bener. Kalau enggak gurunya setan, itu bener. Itu sangat bener itu. Cuma itu tadi sebenarnya yang membedakan itu bukan masalah harus punya guru. Kalau punya guru ya harus punya guru. Cuma guru itu ya bisa dua gitu. Bisa lahiriah, bisa batiniah. Ya, jadi seperti tadi Nabi Musa yang ketemu secara lahiriah dengan Nabi Khidir, tetapi waktu itu nggak terjalin hubungan guru murid. Tetapi mungkin saja setelah itu, justru setelah tidak bertemu bisa terjalin hubungan. Nah, kita nggak tahu, wallahu alam itu ya. Kita nggak tahu itu gitu. Nah, lalu bagaimana caranya itu tadi? Kalau memang yang kita cari Allah, nanti Allah akan memberi kita petunjuk. Kan begini, ini janjinya Allah itu. Man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ada gitu, Mas? Man sapane wong, barang siapa jahadu yang bener-bener fina di dalam diriku loh, di dalam yang sing digoleki Allah tok. Lanahdiyannahum subulana, akan aku tunjukkan jalan-jalanku. Itu kuncinya. Jadi sing mbok goleki sapa? Lah nek man jahatu fid dunya ya mbok. Jahatu fid dunya. Nah, sing mbok goleki ya kayak itu loh Mas, hadis itu loh, hadis di Arba'in Nawawi itu loh. Kan wong tergantung niatnya kan. Kalau yang diniati Allah ya ketemu Allah, kalau diniati harta ketemu harta, diniati wanita ketemu wanita. Coba baca Arba'in Nawawi hadis 1. Hadis yang pertama itu yang riwayatnya dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ya paling yang pertama tok sih. Tapi itu hadis yang sangat populer. Jadi sebenarnya itu kuncinya itu di situ loh. Nah, kita itu kenapa nggak ketemu guru? Karena sibuk menilai orang, menilai guru. Kan begini. Dengar dalil ya. Kalau kamu tidak tidak berguru, gurunya setan. Lalu kita sibuk mencari guru kan, mencari guru. Tapi kita tidak sadar bahwa mencari guru atas ego kita gitu. Buktinya apa? Terus mbok nilai kan gurumu, mbok nilai, wah tajwidnya kurang fasih, wah nahwu sorofe kurang pas, wah ilmune ngajine kurang. Ya, kita menilai kan terus semua. Berarti yang nilai siapa? Wah, kita. Berarti kita yang gurunya. Kan gitu, terus sibuk lagi nyari guru lagi, menilai lagi. Akhirnya nanti ketemu guru yang cocok dengan egonya kan. Nah, nanti ego ketemu ego itu. Nanti ego ketemu ego, bukan seorang murid ketemu guru, bukan seorang murid ketemu mursyid. Itu ego ketemu ego, karena golek cocok-cocokan mau. Makanya sebenarnya prinsipnya itu loh Mas, prinsipnya. Kalau kamu siap, guru akan datang. Yang datang itu guru, bukan seperti Nabi Musa yang mendatangi Khidir.
tapi Khidir yang mendatangi para murid-muridnya. Mendatangi tapi jangan dimaknani mendatangi fisik loh ya. Mbok golek Nabi Khidir wah itu aku ditekoni Nabi Khidir iki. Nah, itu ya. Jangan-jangan biasanya itu ya. Kalau fenomena semacam itu yang tumbuh itu kedamaian batin luar biasa. Bukan keinginan cerita. Oh iya. Bukan keinginan cerita, tetapi kedamaian batin yang luar biasa. Jadi kalau dia itu menceritakan dengan penuh kebanggaan, kalau kita menceritakan sesuatu dengan penuh kebanggaan itu hati-hati. Jangan-jangan itu halusinasi gitu loh. Hati-hati, ya hati-hati, nggak dilarang. Ya hati-hati, saya bilangnya hati-hati, ya, bukan. Hati-hati. Ya kalau mau ya silahkan juga. Ya. Nggak ada yang saya nggak tahu niatnya Mas Jawair, saya nggak tahu niatnya teman-teman sufi sekalian. No. Wong niat itu yang tahu ya dirinya sendiri kan. Nah itu, jadi saya ini ya, jadi tentang guru saya kira demikian ya. Jadi jangan sampai kita ini ego kita yang mencari guru. Karena ego kita mencari guru itu nanti sebenarnya itu kesombongan tersembunyi. Maka beda Mas ya. Nanti kita akan bahas begini. Bedanya belajar lahiriah sama belajar ilmu lahiriah selama ilmu batiniah itu apa? Bedanya apa? Ini tak kasih contoh ya. Mas Jawair kan jurusan tasawuf kan? Iya. Iya kan? Yang ingin Mas Jawair kan? Iya, yang ingin saya. Nah, berarti sebenarnya Mas Jawair di UIN belajar ilmu tasawuf itu belajar ilmu tasawuf sebagai ilmu lahiriah. Saya ulangi ya. Iya. Karena Mas Jawair yang nyari. Salah Ustadz enggak, wapi kuwi, bener kuwi. Tapi jangan merasa bahwa aku dengan belajar di UIN ilmu tasawuf ini aku telah menjadi sufi. Enggak. Bahwa Mas Jawair nanti lulus menjadi sarjana ilmu tasawuf, bener. Tapi sarjana ilmu tasawuf loh ya, bukan menjadi sufi. Dan itu beda loh Mas, karena yang datang Mas Jawair, terus bayar kan? Iya bayar. Orang bayar SPP, bayar UKT kan? Ya. Kan bayar UKT, nggak bayar UKT kan nggak lulus ya? Iya. Jadi cara gampangannya sing mbok golek yo kan selembar kertas ijazah itu. Iya sih. Nah itu kan, yang mbok golek kan berarti yang kamu cari itu ilmu tasawuf secara lahiriah. Belum belajar ilmu tasawuf secara batiniah. Jadi ciri-cirinya itu ada Mas, ciri-cirinya. Oh, aku belajar lahiriah, aku belajar batiniah itu ada. Nanti kita akan bahas ya. Jadi beda antara belajar ilmu tasawuf dengan menjadi sufi. Beda belajar ilmu tauhid dengan menjadi pribadi yang bertauhid. Itu beda. Kalau belajar ilmu yo nganggo bayar mau. Iya kan? Kan sing mbok goleki kan ilmunya. Kayak misalnya di kita kan ada program 200 jam, biayanya sekian. Itu program untuk menjadi praktisi ilmu tasawuf. Bukan belajar jadi sufi loh Mas. Belajar jadi sufi itu ada dimensinya sendiri. Yang di situ nggak ada ego sama sekali. Jadi guru ngajar nggak ada ego. Nah kalau di UIN kan guru ngajar pakai ego. Lah kok ngerti Ustaz? Lah iya kan dijadwal. Oh iya. Oh, saya dijadwal terus ono absen bareng kan, di absen terus muridnya juga di absen kan. Lalu ada hari ini belajar ini, ada namanya RPS-nya ya. Itu namanya belajar ilmu tasawuf, tetapi tidak belajar menjadi sufi. Sampean belajar di praktisi, belajar pendidikan praktisi tasawuf 200 jam, sampean belajar mempraktekkan ilmu tasawuf untuk terapi. Tetapi sing terapi urung sufi, belum tentu sufi. Iya, belum tentu sih. Belum tentu. Ini harus dipahami betul ya. Iya. Kalau yang kita cari materi, ilmu itu termasuk materi Mas. Ya ono bayare, ono jadwale. Murid wajib sinau, guru wajib ngajar. Tetapi nanti di dalam hubungan guru mursyid nggak ada kayak gitu Mas. Nggak ada. Orang ono jadwal. Nggak ada ego di situ. Belajar ya alamiah, murid belajar ya alamiah, guru mengajar ya alamiah. Tidak ada ego di sana. Itu berarti mau jadi sufi. Kalau mau jadi sarjana ilmu tasawuf,
Sarjana DP. Nah itu kan ono labele atau menjadi kalau di program kita ya 200 jam Sufi Healing menjadi praktisi tasawuf. Iya. Saya nggak mengatakan menjadi seorang sufi ya, tapi praktisi ilmu tasawuf. Iya. Jadi mempraktekkan ilmu tasawuf di dalam apa namanya sebagai seorang terapis gitu. Iya. Tetapi orang jadi sufi loh ya itu. Karena nanti ciri-ciri ya. Nanti ada banyak ciri sebenarnya. Ciri ini kita belajar ilmu batin apa ilmu lahir sih? Apakah orang kalau nyun sewu betul nih. Apakah orang kalau membaca Al-Hikam dia telah menjadi sufi, dia belajar menjadi sufi? Enggak, belum tentu, maksudnya belum tentu. Kita kan ada ngaji Al-Hikam juga. Apakah yang ngaji itu semuanya itu dia menjadi sufi? Oh no, ada orang ngaji itu kepengen ngerti, orang kepengen dia hanya ngerti wis marem gitu, tidak mau mendarah dagingkan ilmu menjadi nafas kehidupan. Nah, itu berarti kan dia mau ngerti ilmu Al-Hikam. Kok nek khatam ya bisa mengatakan aku wis khatam Al-Hikam, boleh. Tetapi wong khatam Al-Hikam tidak langsung serta-merta disebut sufi. Bahwa dia ngerti ilmu tasawuf, iya, betul. Nah, kita di sini kan ada ngaji Risalatul Qusairiyah. Sirul Asror. Ada Sirul Asror, ada Al-Hikam. Tapi saya selalu menekankan kan ke Mas Jawahir, ke Mas Fatih, ke Mas Dika, ke Kak Ami, ke Kak Juwita, saya selalu tekankan itu sampean belajar ilmu lahiriah. Belum ilmu batiniyah. Karena kadang-kadang belajar soalnya ono jadwale, kan dijadwal tuh. Iya, jadwal. Nah, berarti kan ada egonya, Mas. Diikat oleh ruang waktu kan. Iya. Padahal nek belajar ilmu batin enggak diikat ruang waktu, Mas. Belajarnya alamiah, ya tentu mungkin agak sulit diimajinasikan. Tapi semoga kita bisa lebih memahaminya. Jadi saya sebenarnya yang paling saya tekankan itu begini. Tadi ya saya ulang lagi bahwa belajar tasawuf harus punya guru. Oke, itu semua sepakat. Nek ora gurune setan. Tetapi kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa guru itu bisa guru batin, tidak harus bertemu secara fisik, atau gurunya guru lahir harus bertemu secara fisik, monggo silahkan mengambil bukan, silahkan mengambil kesimpulan masing-masing ya. Saya yang benar mana saya nggak bisa jawab, saya nggak tahu niatnya jenengan no. Kan saya nggak, misalnya Mas Jawahir harus ketemu nganubah, harus ketemu fisik, ya monggo Mas, itu kan menurut sampean. Nek niatnya sampean apik ya ora apa-apa kan. Atau Mas Jawahir atau Mas Dika bilang enggak harus ketemu anu lah, nggak harus ketemu secara fisik lah, ilmu batin kan bisa. Ya sudah, nggak apa-apa juga, asal itu bukan muncul dari kesombonganmu gitu. Iya kan? Ada orang ketemu guru itu muncul karena egonya, karena dia nggak berani bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Wah, dia merasa sepadune malas. Misalnya gini, saya itu belum mau tobat kalau kan saya belum punya guru gitu. Loh, padune mau tobat, alasannya orang ketemu guru gitu. Wah, itu jadi ngomong ngono itu sebenarnya muncul dari egonya. Itu loh yang saya maksud itu di situ ya. Jadi monggo kalau memang munculnya keinginan mencari guru secara fisik itu muncul dari niat yang tulus gitu, ya monggo. Kalau mau muncul berpendapat bahwa ketemu guru itu bisa secara batiniah, ya monggo. Yang penting niatnya apik. Nah itu karena wong gak ndelok gaison. Nah, karena ya bukti-buktinya seperti tadi itu loh Mas. Seperti Uwais Al-Qarni dan saya kira itu menjadi semacam pelajaran bagi kita semua gitu, bahwa tidak semua orang itu sebenarnya ya berkesempatan untuk bertemu secara fisik. Kan keadaannya beda-beda Mas. Iya, kondisinya beda-beda. Iya, misalnya ada yang sibuk bekerja, harus begini. Itu kan ya ada. Mungkin kita saja itu kan alasan aja Ustadz. Ya, tetapi kan itu ya menurut kita aja. Kan kita nggak tahu keadaan dia yang sesungguhnya gitu. Iya juga. Ya, makanya ya latihan husnudzon lah. Ya, husnudzon. Jadi kalau bagi yang mau berdebat ya monggo, ya nggak apa-apa kalau debatnya niatnya apik itu aja. Ya saya kira untuk ini begitu Mas Jawahir. Ya, terima kasih. Ini sepertinya nanti di episode selanjutnya kita bahas secara mendalam. Iya, dia akan bahas secara mendalam mengenai guru itu apa tentang aja. Konsep guru. Ya, konsep guru apa aja dalam tasawuf. Jadi stay tune, tetap tonton terus agar utuh tontonan Anda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.